Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Nurjana dengan NIM 06141282025021, kelas Indralaya, program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Sri Sumarni MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Baiklah, langsung saja kita bahas materi tentang sejarah dan perkembangan pendidikan pada masa Orde Lama. Selamat menyaksikan. Sejarah pendidikan pada masa Orde Lama 1959 sampai dengan 1966. Order secara harfiah dapat diartikan zaman atau masa. Secara konseptual, Orde Lama biasanya diartikan sebagai zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1959 hingga 1966, yaitu sejak diumumkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan digantikannya Soekarno oleh Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1965 yang selanjutnya dikenal sebagai Super Semar Pendidikan pada masa Orde Lama, terutama difokuskan antara 1950 sampai dengan 1966. Sebagaimana diketahui, sesudah konferensi meja bundar pada 1949 terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Di dalam RIS diatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Di dalam Undang-Undang RIS juga diatur mengenai pendidikan nasional. Pada masa ini, Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangi seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat inilah merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama. Perubahan kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Perubahan kurikulum di dunia pendidikan Indonesia beserta tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi 3 kurikulum. Di antaranya yang pertama, rentang tahun 1945 sampai dengan 1968. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pada masa tersebut, siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari, aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan penggadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara. Yang kedua yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek, karena guru menjadi subjek sentral dalam
dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Yang terakhir yaitu kurikulum 1964. Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis, dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama. Yang pertama, kebijakan pendidikan secara umum. Sebagai langkah awal kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pendidikan di Indonesia, dibentuklah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan Ki Hajar Dewantara sebagai pemangku jabatan menteri yang pertama. Setelah terbentuknya Kementerian Pendidikan tersebut, maka diadakanlah berbagai usaha perubahan pada sistem pendidikan di Indonesia, serta menyesuaikannya dengan keadaan yang baru. Segera sesudahnya, berbagai perubahan dilakukan dalam bidang pendidikan, guna penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang baru, merdeka. Itulah maka pendidikan mengalami perubahan dalam hal yang pertama, kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan ideal pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, tujuan pendidikan Indonesia. Dan keempat, yaitu sistem persekolahan di Indonesia. Yang kedua, kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam dan madrasah. Secara khusus, kebijakan pemerintah Orde Lama yang memberikan perhatian terhadap pesantren dan madrasah baru dimulai diberikan ketika Badan Pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP pada tanggal 27 Desember 1945 menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Salah satu isi rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada dasarnya merupakan satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dan menguat dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Sistem pendidikan pada masa Orde Lama dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 sampai 1966. Adapun sistem pendidikan pada periode 1945 sampai 1950 antara lain. Yang pertama, pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan sekolah rakyat atau SR. Lama pendidikan yaitu semula 3 tahun menjadi 6 tahun. Yang kedua, pendidikan guru. Dalam periode antara tahun 1945 sampai 1950 dikenal 3 jenis pendidikan guru, yaitu sekolah guru A atau SGA, sekolah guru B atau SGB, dan sekolah guru C atau SGC. Yang ketiga, pendidikan umum. Ada 2 jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Yang keempat, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan fokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Yang kelima, pendidikan teknik. Menurut tim UNY memaparkan sekolah teknik yang ada pada masa itu antara lain kursus kerajinan negeri atau KKN, sekolah teknik pertama atau STP, sekolah teknik atau ST, sekolah teknik menengah atau STM, pendidikan guru untuk sekolah teknik. Yang keenam yaitu pendidikan tinggi. Periode 1945 sampai 1950, kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat, tetapi karena pelaksanaannya dilakukan perjuangan fisik, maka perkuliahan sering di sela-sela waktu dalam perjuangan garis depan. Yang ketujuh yaitu pendidikan tinggi republik. Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi kendati mengalami berbagai tantangan, tetapi tidak juga dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Menginginta hal tersebut, salah satu kekuatan dari seluruh rakyat Indonesia sejak awal kemerdekaan di Jakarta merupakan daerah pendudukan Belanda. Berdiri sekolah tinggi kedokteran sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman
zaman Jepang. Pada bulan November 1946 dibuka pula Sekolah Tinggi Hukum serta Filsafat dan Sastra. Yang terakhir yaitu pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Atas prakarsa pihak Belanda pada bulan Januari 1946 didirikan suatu universitas darurat atau Nooduniversiteit yang terdiri dari 5 fakultas yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra, dan Filsafat dan Pertanian di Jakarta dan Fakultas Teknik di Bandung. Pada bulan Maret 1947 oleh pemerintah Belanda secara resmi nama Universitas Darurat diganti nama Universitas Indonesia atau Universiteit van Indonesia periode 1950 sampai 1966. Pada Orde Lama sudah mulai diadakan ujian-ujian negara yang terpusat dengan sistem kolonial yang serba ketat, tetapi tetap jujur dan mempertahankan kualitas. Hal ini didukung jumlah sekolah belum begitu banyak dan guru-guru yang ditempa pada zaman kolonial. Pada zaman itu, siswa dan guru dituntut disiplin tinggi, guru belum berorientasi kepada yang material tetapi kepada yang ideal. Citra guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang diciptakan era Orde Baru sebenarnya telah dikembangkan pada Orde Lama. Kebijakan yang diambil Orde Lama dalam bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan universitas setiap provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Pada waktu itu, pendidikan tinggi yang bermutu terdapat di Pulau Jawa seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan UNR. Sedangkan di provinsi karena kurangnya persiapan dosen dan keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan kemerosotan mutu pendidikan tinggi mulai terjadi. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintah yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Tujuan pendidikan pada masa Orde Lama. Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintah Orde Lama menegaskannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Orde Lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya, inilah amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu, sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte peserta didik. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.